Selamat pagi pemirsa, saya Maria Hutaswait akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Pelaku wisata Hotel Simalungun sambut baik penerapan new normal. Objek wisata Pantai Batu Hoda Samosir kembali dibuka. Video viral seorang pria tanpa busana keluar dari kamar hotel di Kota Medan. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Pemirsa, pemberlakuan uji coba new normal oleh pemerintah Simalungun di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara disambut baik oleh pelaku wisata perhotelan di Parapat, Danau Toba. Wabahnya pandemi COVID-19 di Simalungun, Sumatera Utara berdampak negatif terhadap berbagai sektor usaha masyarakat, termasuk usaha perhotelan di Danau Toba. Dampaknya adalah sepinya pengunjung baik yang datang berwisata ke Danau Toba maupun tamu yang datang menginap di hotel. Hal ini terjadi karena adanya pembatasan social distancing oleh pemerintah melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Guna membangkitkan kembali perekonomian masyarakat Simalungun di kawasan Danau Toba, Bupati Simalungun JR Saragih melakukan uji coba new normal. Hal tersebut dilakukan agar sektor wisata serta pelaku usaha lainnya termasuk perhotelan dapat hidup kembali. Hamanurung selaku manajer Niagara Hotel mengatakan, pemberlakuan uji coba new normal merupakan hal positif bagi masyarakat Simalungun yang bermukim di kawasan Danau Toba. Dengan diberlakukannya uji coba new normal, dapat mendongkrak perekonomian masyarakat dan pelaku usaha di Danau Toba, Simalungun. Memang betul-betul selaku kepala daerah dia harus memberikan satu informasi yang jelas yang kemarin itu udah positif, membuat orangnya itu supaya datang ke berapa. Kenapa kalau nggak tamu itu nggak ada ekonomi di sini pasti dia nggak bergerak. Ya Pak, tapi kan Pak sebagian orang kan menganggap kebijakan Bupati Simalungun untuk membuka uji coba pariwisata di Danau Toba ini Pak dianggap salah. Bapak menilai seperti apa itu Pak? Nggak ada salah. Parapat ini kan udaranya bersih dan penduduknya nggak gitu banyak, pabrik enggak aja. Ya kalaupun dia nggak salah ya kita lihat nanti. Ya kita lihat nanti. Ini kan masih ada uji coba namanya. Ebit Master melaporkan untuk Elvarina TV. Tidak terima rekannya ditangkap karena kasus pencurian sawit. Puluhan warga geruduk kantor Polsek Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Puluhan warga Desa Kopas dan Desa Huta Padang menggeruduk kantor Polsek Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara karena tak terima kedua rekannya diamankan karena mencuri sawit oleh pihak polisi. Kapolsek BP Mandoge AKP AS Yagian mengatakan, masyarakat Desa Kopas dan Desa Huta Padang datang ke Polsek melaksanakan unjuk rasa terkait penangkapan salah satu rekannya yang melakukan pencurian kelapa sawit di kebun milik Hadianto alias Hadi yang terjadi pada tanggal 22 April 2020 lalu. Ya, kasus ini sedang kita lakukan penyidikan, masih tahap penyidikan dan akan kita lanjutkan ke pengadilan umum. Kalau seandainya misalnya mereka ada merasa bahwa perbuatan polisi yang salah atau tindakan polisi yang silakan saja melakukan perlawanan hukum secara administrasi, bukan secara seperti ini. Nah, tuntutan mereka kemari untuk supaya tersangka atau pelaku yang sudah ditangkap ini dilepas oleh itu tidak dibenarkan. Ada aturan-aturan yang berlaku. Dalam aksi ini, puluhan warga berharap kepada pihak kepolisian untuk melepaskan temannya yang telah ditahan. Mereka juga berharap agar petugas dapat memproses kasus tersebut sesuai hukum yang berlaku. Itu nggak mengenai ini benar. Ini si Manjunta ini slider ini cuman dia punya mobil dipakai orang malah ini, makanya ditangkap, makanya kami keberatan Pak. Tapi ada ala buktinya bahwasanya buah ini segala macam bahwasanya. Itulah kayak itu saksi palsu Pak, makanya kami mau nuntut kembali lagi karena itu bukan pelakunya. Ini pelakunya mama ini takut semua. Kami pelakunya. Udah takut aja, nggak apa-apa. Tapi mereka dapatkan pihak kepolisian dapatkan di lapangan. Makanya Pak,
hukum itu ditegakkan yang nakal. Nah, yang pada tempatnya, jangan kayak gitu. Jangan ditangkap yang salah. Yang salah lah ditangkap. Kalau memang itu salah ya. Kini pihak kepolisian masih terus melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap kasus tersebut. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Seorang oknum aparatur sipil negara diringkus personel Satres Narkoba Polres Labuhan Batu usai mengkonsumsi narkotika bersama temannya. Dari tangan kedua tersangka, petugas mengamankan barang bukti narkotika dan perangkat alat hisap. RFS alias Rio, tersangka pelaku penyalahgunaan narkotika yang merupakan seorang ASN di lingkungan Pemkab Labuhan Batu bersama temannya MF alias Wan. Keduanya merupakan warga rantau Prapat Labuhan Batu, Sumatera Utara. Mereka tidak berkutik saat personil Satres Narkoba Polres Labuhan Batu menggerebek kediaman salah satu tersangka yang kerap dijadikan lokasi transaksi narkotika. Hendak melarikan diri, keduanya akhirnya berhasil diamankan petugas beserta barang bukti sabu sisa pemakaian dan perangkat alat isapnya. Salah seorang tersangka RFS yang merupakan ASN mengaku mengonsumsi narkotika sejak 2 tahun lalu dan dirinya menyesal dengan perbuatan yang dilakukannya. Barang itu didapat dari mana, Bang? Dari Gambogor, Bang, dari kawan, Bang. Iya. Berapa Bang beli? 400, Bang. Biasanya itu berapa kali pakai itu, Bang? 2 kali pakai aja, Bang. Udah lama Bang pakai narkoba ini? Lumayan, Bang. Sudah 2 tahun, Bang. Kira-kira Bang menyesal nggak dengan perbuatan Bang? Menyesal, Bang. Menyesal ya, Bang? Sementara Kasat Narkoba Polres Labuhan Batu AKP Martualesi Setepu menjelaskan, berangkat dari pengaduan masyarakat yang ditujukan langsung kepada dirinya, pihaknya langsung menindaklanjuti dan berhasil mengamankan 2 orang tersangka, yang salah satunya merupakan oknum ASN. Di mana ini kedua tersangka ini dapat kami tangkap berdasarkan aduan masyarakat, karena keresahan masyarakat yang menyebutkan yang langsung melaporkan kepada saya ya, dengan menyampaikan bahwasanya ada peredaran narkoba di Jalan Padang Bulan atas nama Wan, panggilan Wan, sehingga lokasi itu ketika kita mendapat informasi itu langsung kita tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan kita curigai di depan rumah 2 orang laki-laki ya, hingga langsung kita menuju sasaran dan mereka mengetahui kedatangan kami dan mereka sempat melarikan diri ke dalam rumah. Demikian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka terpaksa mendekam di sel tahanan Polres Labuhan Batu dan akan dijerat pasal 112 Subsider 127 Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, objek wisata Pantai Batu Hoda yang berada di Desa Marlumba, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, kembali dibuka untuk menerima kunjungan wisatawan. Pantai Batu Hoda yang kerap dikunjungi oleh wisatawan domestik juga mancanegara, sebelumnya ditutup akibat pandemi COVID-19. Dimulai sejak bulan April, pemerintah Kabupaten Samosir, Sumatera Utara telah menutup seluruh objek wisata yang ada di daerahnya. Hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sejak 2 bulan berlalu dengan ditutupnya objek wisata, membuat objek wisata di Samosir terlihat berbeda, salah satunya di Pantai Batu Hoda yang terlihat sepi. Sementara, melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir Hot Raja Sitanggang mengatakan,
Pendapatan asli daerah Kabupaten Samosir yang diterima dari retribusi di sektor pariwisata dan hiburan sejak Januari hingga akhir Maret hanya mencapai 488 juta rupiah. Pada tahun 2019 yang lalu, penerimaan daerah dari sektor retribusi tempat rekreasi dan hiburan umum kita dapatkan sebesar 1,2 miliar. Dan untuk 2020 ini kita coba targetkan 1,5 miliar. Namun memang karena pandemi ini, realisasi kita sekarang karena memang kita hanya terapkan pengutipan retribusi itu sampai posisi Maret kemarin, maka realisasi sekitar 488 juta. Ombang Siboro, pelaku pariwisata di Pantai Batu Hoda, bersama 2 karyawannya melakukan pembenahan untuk persiapan membuka kembali objek wisata pantai bagi pengunjung. Menuju normal baru, nantinya sejumlah objek wisata akan dilakukan pengurangan kapasitas pengunjung dan menerapkan physical serta social distancing. Selain itu, pengukuran suhu tubuh juga akan dilakukan dan penggunaan masker bagi pengunjung selama berada di lokasi pantai. Sebagai pelaku pariwisata, selama beroperasinya Batu Hoda, kita tetap konsisten membayar pajak 20% kepada pihak pemerintah dari tiket masuk. Dari parkir kita setorkan 10%. Bagi saya itu, saya pikir adalah sebuah PAD yang berkontribusi lah terhadap pendapatan daerah. Karena stay at home. Jadi ketika protokolnya adalah stay at home, maka tidak ada usaha pariwisata. Karena tidak ada pergerakan orang dari satu tempat ke tempat. No piknik, tidak ada mudik, tidak ada lesur, tidak boleh jalan keluar, ya pariwisata. Maka sebenarnya yang dirasakan oleh usaha pariwisata lockdown. Diharapkan dengan kembali dibukanya wisata Pantai Hoda dapat membantu perekonomian warga setempat dan mengembalikan gairah pariwisata Pulau Samosir. Junjungan Marpaung melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemerintah Kota Medan melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 masih selektif dalam melakukan rapid test massal. Rapid test masih dilakukan kepada aparat pemerintah dan masyarakat yang terindikasi terpapar COVID-19. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Medan melakukan rapid test massal terhadap seluruh lurah dan aparat pemerintah Kota Medan. Rapid test massal ini masih dilakukan terhadap aparat pemerintah, terutama yang berkaitan erat dengan pelayanan publik. Untuk tahap awal, seluruh lurah dan personil Satpol PP dilakukan rapid test. Berikutnya menyusul para camat, kepala lingkungan dan pegawai pemerintahan di seluruh operasi perangkat daerah Pemko Medan. Pelaksana tugas Wali Kota Medan Ahyar Nasution mengakui rapid test massal di Medan masih selektif dan belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah memberi skala prioritas siapa saja yang akan menjalani rapid test cepat tersebut. Selain pegawai pemerintahan, stok rapid test yang tersedia juga akan digunakan untuk melakukan tes terhadap masyarakat yang terindikasi terpapar COVID-19, baik orang tanpa gejala, orang dalam pemantauan, dan pelaku perjalanan. Sesungguhnya pemerintah Kota Medan sesuai dengan perwal melakukan screening. Screening itu ada berbagai macam cara, ada penyekatan jalan, ada pengukuran suhu, ada rapid test. Nah ini kita akan rapid test massal, tapi selektif. Selektifnya di mana? Yaitu pertama kepada para petugas yang berada di frontliner, di garis depan. Itu dulu, kita rapid, kita cek bagaimana keadaannya, ada reaktif atau tidak. Nah setelah itu kita masuk ke yang lain. Jadi memang yang berada di frontliner kita adalah Satpol PP yang bertugas di lapangan, yang bersentuhan dengan masyarakat langsung. Kemudian lurah-lurah, camat. Nanti setelah itu kita teruskan sampai ke kepling-kepling dan OPD-OPD yang lain nih. Termasuk saya juga nanti kan harus di rapid test juga ini kan. Saat ini jumlah kasus positif COVID-19 di Medan sudah mencapai 266 orang. Sementara PDP yang masih dirawat berjumlah 101 orang. Sebanyak 24 orang meninggal dunia dengan jumlah kasus terbanyak di Sumatera Utara. Kota Medan masuk dalam zona merah COVID-19. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV.
350 orang bakal calon jamaah haji asal Kota Binjai kecewa mendengar keputusan pemerintah tidak memberangkatkan calon jamaah haji tahun ini. Meski sedih, namun mereka menerima pasrah keputusan pemerintah. Keputusan pemerintah untuk tidak memberangkatkan calon jemaah haji asal Indonesia membuat kecewa dan sedih calon jemaah haji asal Kota Binjai. Para calon jemaah haji sudah mengikuti manasik atau pelatihan ibadah haji selama hampir 1 tahun. Bahkan sudah mengikuti pemeriksaan kesehatan hingga suntik meningitis untuk menghindari sakit selama berada di Tanah Suci. Mereka juga sudah melunasi pembayaran ongkos haji yang mencapai hampir 33 juta rupiah. Beberapa orang calon jemaah haji bahkan sudah menjahit baju seragam jemaah haji yang merupakan identitas jemaah asal Indonesia ketika berada di Tanah Suci Mekah dan Madinah. Namun, dengan keluarnya keputusan pemerintah untuk tidak memberangkatkan calon jemaah haji asal Indonesia tahun 2020, mereka pasrah dan tetap berharap tahun depan dapat berangkat melaksanakan ibadah haji. Dengan berat hati calon jemaah haji menerima keputusan pemerintah. Salah satu calon jemaah haji mengungkapkan, 8 tahun masa antrean keberangkatan haji sanggup dilalui, maka untuk menunggu setahun lagi, ia yakin sanggup menjalaninya. Menurut Allah yang terbaik, kami belum diizinkan menginjakkan kaki kami ke Tanah Suci. Mungkin belum pantas kami menginjakkan kaki Tanah Suci tahun ini. Itu aja Pak. Ya kayak mana rasa kecewa itu ya, kita bilang kecewa, tapi 8 tahun kami nunggu, sabar. Ini masa 1 tahun aja nggak sabar kan? Mudah-mudahan kami dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberi kesehatan, sehingga kami bisa injakkan kaki ke Tanah Suci. Sholat pun ya Allah, izinkan aku menginjakkan kakiku ke Tanah Suci. Tapi katanya minum air jam-jam, aku udah baca Allahumma ini as'aluka itu. Aku bilang, aku apa-apa nggak jadi berangkat. Tapi ini semua Allah lah. Kalau memang aku bilang mudah-mudahan jangan dicabut nyawaku sebelum aku menginjakkan kakiku ke Tanah Suci. Itu aja lah Bu, ya kan? Mau bilang apa? Kalau memang dijemput Allah, memang udah Allah yang menghendaki. Pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Binjai mengajak calon jemaah haji agar bersabar dan ikhlas menerima keputusan pemerintah. Makanya pemerintah mengambil tindakan yang cukup tepat barangkali untuk bagi keselamatan jemaah haji Indonesia, khususnya Kota Binjai dan umumnya Indonesia. Bagi jemaah yang mungkin pada tahun ini tidak berangkat, anggaplah ini sebuah putusan yang tepat dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semuanya. Yang mungkin kita gunakan kalimat bersabar, artinya Allah hanya menempatkan tamunya pada tempat yang sebaik-baiknya. Sebagai tuan rumah Allah tentunya tidak ingin tamunya itu merasa kecewa. Dan kita calon-calon Dhuyufur Rahman, Dhuyufur Rasulullah, berdoalah kepada Allah semoga musibah cepat berlalu dan insya Allah segera kita akan melaksanakan ibadah haji memenuhi rukun Islam yang kelima. Setiap tahunnya, calon jemaah haji asal Kota Binjai berangkat ke Tanah Suci mencapai 400 orang. Keputusan pemerintah untuk tidak memberangkatkan haji meski sangat berat, namun dapat diterima calon jemaah haji, mengingat kondisi merebaknya wabah COVID-19 di dunia. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Viral video seorang pria tanpa mengenakan busana keluar dari dalam hotel. Pria tersebut merupakan korban pemerasan dan perampokan oleh 2 waria dan 1 wanita. Inilah rekaman video seorang pria tanpa busana yang panik meminta tolong usai keluar dari salah satu hotel di Jalan Waruh, Medan. Aksi pria berinisial AAD ini spontan menghebohkan warga yang berada di sekitar hotel. Pria tanpa busana ini mengaku kabur dari dalam hotel karena menjadi korban perampokan oleh 2 waria dan seorang wanita yang ada di dalam kamar hotel.
Warga yang mengetahui kejadian ini langsung mendatangi hotel dan meminta kepada pihak keamanan hotel untuk mengeluarkan 2 waria dan seorang wanita dari dalam kamar yang diduga pelaku pemerasan dan perampokan terhadap pria tersebut. Keributan akhirnya reda setelah personil Polsek Medan Baru tiba di lokasi kejadian dan menenangkan amarah warga. Pria tanpa busana mengaku awalnya berkenalan dengan seorang wanita berinisial WD melalui micet. Keduanya pun berjanji bertemu di hotel. Namun saat berada di dalam kamar, AAD melihat 2 waria di dalam kamar mandi. 2 waria tersebut memaksa dan mengancam akan membunuh AAD bila tidak menyerahkan uang sebesar 5 juta rupiah. Kapolsek Medan Baru Kompol Martua Satobing membenarkan peristiwa seorang pria bugil yang videonya viral di media sosial. Kasus tersebut kini sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Kedua pihak berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, sebanyak 56 satuan pendidikan tingkat SMP dan 165 SD di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara hingga saat ini masih tutup, sementara belajar dari rumah tetap dilaksanakan. Suasana sekolah di Kabupaten Nias Utara terlihat sepi dan tidak ada proses belajar mengajar sejak 3 bulan belakangan. Hal ini dikarenakan adanya imbauan pembatasan sosial di luar publik, sehingga pemerintah daerah menerapkan kegiatan belajar dari rumah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kegiatan belajar dari rumah ini di Nias Utara akan terus dilaksanakan hingga 6 Juni mendatang. Meskipun pihak sekolah sering terkendala pada jaringan internet yang kurang mendukung untuk kegiatan belajar dari rumah. Marison Rianu Zalukhu selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Nias Utara menjelaskan, karena proses penilaian akhir tahun akan dimulai pada 8 Juni. Jadwal tersebut berdasarkan kalender pendidikan, maka pihaknya telah berencana seluruh sekolah-sekolah akan kembali diaktifkan dengan menerapkan protokol kesehatan. Sampai tanggal 6 Juni itu tetap melaksanakan proses belajar di rumah, dan kita berencana mulai tanggal 8 itu kegiatan belajar siswa akan kita aktifkan, dan kebetulan di kalender pendidikan itu pelaksanaan penilaian akhir tahun. Jadi mekanismenya tetap kita menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan, dan khusus pada pelaksanaan ujian kita akan merencanakan siswa datang ke sekolah untuk mengambil soal dan langsung kembali ke rumah. Namun pengaktifan kembali belajar di sekolah akan didiskusikan dengan pimpinan pemerintah daerah. Haugo Manozega melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini pagi. Saya Maria Huta Said mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.